Shalom sahabat GPIB yang terkasih di dalam Tuhan. Berjumpa lagi dalam program Morning Call GPIB edisi Rabu 11 Februari 2026. Kali ini bersama saya Pendeta Christina Aramanik, Pendeta Jemaat GPIB Maranatha Sanggau yang melayani di Pos Pelkes Eklesia Semanggis Raya, Kalimantan Barat. Sahabat GPIB, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita satu di dalam doa untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami datang dalam kerendahan hati kami ke hadapan hadirat-Mu. Kami menaikkan syukur dan terima kasih kami untuk kemurahan-Mu, untuk kebaikan-Mu, bahkan untuk keselamatan yang masih Engkau anugerahkan bagi kehidupan kami pada saat ini. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau masih menjaga dan memelihara kehidupan kami. Pada saat ini Bapa di surga, sebelum kami beraktivitas, melakukan setiap pekerjaan, tugas tanggung jawab kami akan bersama-sama membaca dan mendengarkan serta merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kami memohon kiranya Engkau menyatakan Roh Kudus-Mu atas kami masing-masing, agar kiranya Roh Kudus-Mu akan membantu kami untuk memahami dan memaknai firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan. Dan juga oleh Roh Kudus-Mu kami akan dituntun untuk selalu melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Sang Firman yang hidup, kami mengalaskan doa ini. Amin. Sahabat GPIB yang terkasih di dalam Tuhan, pembacaan kita pada saat ini dari Yeremia pasal 33 ayat 1 sampai dengan 9 yang menyatakan, "Datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Yeremia. Ketika ia masih terkurung di pelantaran penjagaan itu, bunyinya, beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhanlah namanya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, hal-hal yang tidak kau ketahui. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel mengenai rumah-rumah di kota ini dan istana-istana para raja Yehuda yang dirobohkan untuk menahan tembok-tembok pengepungan dan mengenai pedang. Mereka akan bertempur melawan orang Kasdim dan membuat kota ini penuh dengan bangkai-bangkai manusia yang kutewaskan karena murkaku dan amarahku yang berkobar. Sebab aku telah menyembunyikan wajahku dari kota ini oleh karena segala kejahatan mereka. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesembuhan dan pemulihan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka damai sejahtera dan keamanan yang berlimpah-limpah. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel serta membangun mereka seperti dahulu. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan dan dosa yang mereka lakukan terhadap aku. Aku akan mengampuni segala kesalahan, dosa, dan pemberontakan mereka terhadap aku. Kota ini akan menjadi nama yang menggembirakan, terpuji dan terhormat bagiku di hadapan segala bangsa di bumi yang mendengar segala kebaikan yang kulakukan kepadanya. Mereka akan terkejut dan gemetar karena segala kebaikan dan damai sejahtera yang kubuat baginya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sahabat GPIB yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus,
Bayangkan ketika kita berada di sebuah tempat yang sunyi, tempat yang gelap, tidak ada cahaya. Tentu saat itu kita merasa tidak berdaya. Apalagi jika ruang gerak itu, ruang yang gelap dan sunyi tanpa cahaya itu dibatasi oleh tembok tebal dan jeruji besi yang kuat. Inilah yang dialami oleh Nabi Yeremia pada saat itu. Di tengah kondisinya yang tidak baik-baik saja dan juga bangsanya yang saat itu hancur karena kepungan oleh tentara Babel. Ia justru terkurung di pelantaran penjara. Ia tidak bisa melangkah kemanapun apalagi menolong bangsanya. Namun di tengah keterpurukan itu, Yeremia belajar satu hal penting, bahwa mungkin tembok penjara bisa mengurung tubuhnya, tetapi tidak akan pernah bisa memenjarakan firman Tuhan yang datang kepadanya. Dalam kesendirian Yeremia, Tuhan datang menyapa untuk kedua kalinya. Ia memulai percakapan dengan sebuah undangan yang luar biasa, yaitu berserulah kepadaku. Ini adalah sebuah ungkapan yang menjadi pengingat bagi Yeremia dan bagi kita semua bahwa Tuhan Allah adalah Allah Sang Pencipta yang tidak pernah kehilangan kendali atas alam semesta. Di sini kita melihat cara indah Tuhan Allah merawat umatnya. Ia akan membuka telinganya lebar-lebar di saat dunia menutup pintu bagi kita. Tuhan tidak menutup mata terhadap kehancuran dan kematian yang terjadi. Namun ia menolak membiarkan narasi hidup umatnya berakhir dengan kekalahan. Dengan penuh kasih, Tuhan menyatakan bahwa ia sendiri yang akan mendatangkan kesehatan. Ia sendiri yang akan mendatangkan kesembuhan. Ia sendiri yang akan mendatangkan kesejahteraan bagi umatnya. Ia bertindak layaknya seorang tabib sekaligus seorang arsitek yang agung. Ia datang membersihkan luka, dosa yang dalam melalui pengampunan. Lalu kemudian membangun kembali puing-puing harapan yang telah diratakan dengan tanah. Sahabat GPIB yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita membaca cerita tentang Nabi Yeremia dalam pembacaan kita, mungkin sekilas kita melihat bahwa mungkin kita sedang berada dalam situasi yang dialami oleh Yeremia dan juga bangsa Yahudi pada saat itu. Hidup kita mungkin berantakan. Kita pernah mengalami kegagalan, baik dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pendidikan, dalam pelayanan, atau bahkan dalam kehidupan rumah tangga kita. Sehingga membuat keharmonisan keluarga kita mulai retak dan tidak baik-baik saja. Firman Tuhan saat ini mau menyapa kita bahwa saat kita merasa terkurung oleh beban hidup kita yang begitu banyak, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan sedang bekerja di balik layar. Mungkin kita tidak bisa lihat langsung bagaimana cara Tuhan bekerja untuk memulihkan keadaan kita, menjaga kita, merawat kita dengan berbagai masalah kehidupan yang kita alami. Tapi Tuhan mengatakan melalui firman-Nya, Ia sedang bekerja di balik layar. Tidak langsung kita lihat, tetapi bisa kita rasakan. Sahabat GPIB yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan sedang merawat kita dengan menyingkirkan apa yang buruk. Ia menyembuhkan apa yang sakit, bahkan mempersiapkan sesuatu yang begitu besar hingga tidak terpahami oleh akal manusia.
Jadi Tuhan mempersiapkan segala sesuatu yang baik. Mungkin bagi kita mustahil, tapi bagi Tuhan tidak mustahil. Apa yang Tuhan sedang kerjakan di balik layar bagi kehidupan kita, itu tidak akan pernah terpahami oleh akal budi kita. Oleh sebab itu sahabat GPIB yang terkasih di dalam Tuhan, kita harus terus mengingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita ketika kita berada dalam masalah, ketika kita terkurung oleh persoalan hidup yang begitu berat. Tuhan ada, Tuhan tidak meninggalkan kita. Ia selalu setia, khususnya menunggu kita yang datang kepadanya. Ia menunggu kita untuk datang berserah. Ia menunggu kita untuk datang berdoa, berseru kepadanya. Dan Tuhan akan memberikan jaminan keselamatan kepada kita. Walaupun perjalanan hidup kita tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan, tetapi tetaplah percaya bahwa masa depan yang penuh dengan harapan sedang Tuhan persiapkan bagi kita. Kapan waktunya kita tidak tahu, tapi janji Tuhan akan selalu digenapi. Kalau Tuhan Allah bisa memulihkan bangsa Yahudi, Yeremia pada saat itu, maka yakin dan percaya Tuhan Allah juga akan memulihkan kita, akan menyembuhkan kita dari segala beban hidup yang kita alami. Bahkan Tuhan Allah akan menyusun masa depan kita yang penuh dengan harapan dan juga yang penuh dengan damai sejahtera. Berserulah kepada Tuhan, berdoalah kepada Tuhan, dan berserahlah kepada Tuhan. Tuhan memberkati sahabat GPIB. Amin. Sahabat GPIB yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesempatan yang indah di pagi hari ini untuk bersama-sama membaca, mendengarkan, dan juga merenungkan firman Tuhan. Biarlah setiap firman Tuhan yang sudah kami baca, dengarkan, dan renungkan saat ini boleh menjadi pegangan hidup kami, agar ketika kami berada dalam situasi kondisi yang sedang tidak baik-baik saja, firman-Mu mengingatkan kami agar kami selalu datang kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan juga berseru kepada Tuhan. Walaupun mungkin tantangan perjalanan kehidupan kami begitu berat, tetapi kami yakin dan percaya kelak Tuhan akan menyembuhkan kami, Tuhan akan memulihkan kami, dan juga Tuhan akan mempersiapkan masa depan yang penuh dengan harapan dan damai sejahtera bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kiranya juga Engkau mau memberkati para sahabat GPIB dengan segala keberadaan mereka, dimanapun mereka berada ya Tuhan, kiranya hidup dan seluruh kehidupannya selalu aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan selalu memberkati setiap pekerjaan, usaha yang dilakukan, pendidikan, pelayanan, bahkan ya Tuhan Engkau akan mencukupkan mereka dengan segala berkat-berkat yang Tuhan nyatakan bagi setiap kehidupan mereka. Kami berdoa untuk fungsionaris Majelis Sinode GPIB ya Tuhan, agar kiranya Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan, agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik melalui jemaat Tuhan di keluarga besar GPIB, dan juga secara khusus hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Begitupun para tim kerja dari program Morning Call dan Night Call GPIB, kiranya Tuhan memberkati mereka, berikan kekuatan dan kesehatan, dan memberikan kemampuan bagi mereka untuk terus berkarya bagi program Morning Call dan Night Call GPIB, dan semata-mata apapun yang dilakukan semua ini hanya untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan.
Terima kasih ya Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini. Kami akan beraktivitas, kami akan melakukan pekerjaan kami akan melakukan tanggung jawab kami. Dan seluruh hal yang kami lakukan saat ini, kami senantiasa mengalaskannya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah program Morning Call di pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.